Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para follower Radar Sulteng ID. Sore hari ini kita akan berbincang begitu ya dengan Ketua Aliansi Jurnalis Independen Palu. Nah, topik kita adalah kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan ancaman Undang-Undang ITE. Nah, di saat ini saya ada di ruang redaksi Radar Sulteng, dan ini adalah program baru Radar Sulteng. Nama programnya adalah program topik redaksi, jadi membahas beberapa hal yang berkaitan dengan bisa dengan kegiatan-kegiatan jurnalistik, ataupun ada topik-topik menarik redaksi yang perlu kita diskusikan bersama. Dan di program perdana ini narasumbernya adalah Ketua Aliansi Jurnalis Independen Palu, Yardin Hasan, yang belum sebulan ya, Yardin ya terpilih sebagai Ketua Aliansi Jurnalistik. Nah, kita akan berbincang panjang sekitar 30 menit ke depan. Nah, kita akan banyak akan membahas soal seberapa berbahayanya Undang-Undang ITE ini kepada teman-teman pengguna internet, pengguna media sosial, khususnya teman-teman yang bekerja sebagai jurnalis. Baik, saya akan mengundang narasumber kita. Semoga saja sore hari ini jaringannya baik-baik saja. Baik, Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam Bung Roni, bagaimana kabar, sehat? Saya tadi mau bertanya, bagaimana Pak kondisi segar ini? Alhamdulillah segar. Cukup sebenarnya, kalau dikatakan segar sekali juga tidak. Tapi kalau yang mengundang juga host yang sudah kita kenal kredibilitasnya, segala sesuatunya menjadi terasa baik. Begitu kira-kira. Ya, saya menyapa dulu teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih ya. Baik, sesuai tema kita ini, Pak Ketua, program topik redaksi ini merupakan program pertama kita di Radar Sulteng, khususnya di Radar Sulteng ID di Instagram. Kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan ancaman Undang-Undang ITE. Nah, Pak Ketua, Pak Ketua melihat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 ini seberapa bahayanya kah kalau kemudian ada postingan di media sosial atau di internet yang bisa menjerat teman-teman? Oke, sebelum saya menjawab itu, sebelumnya saya mau mencocokkan kembali soal tema kita, soal kebebasan pers. Kita bersyukur karena kita berada menjadi jurnalis. Kita beruntung menjadi penulis berita yang profesi kita dilindungi undang-undang, sehingga kalau produk-produk jurnalistik kita itu tidak bisa dijerat dengan undang-undang ITE. Tapi problemnya kemudian kalau kebebasan berpendapat itu kemudian menjadi konsumsi di media sosial, itu akan dengan sangat mudah kita dikriminalkan melalui undang-undang ITE. Nah, Aji, seperti yang banyak sudah kita ketahui, itu dan beberapa sejumlah kekuatan-kekuatan sosial masyarakat, civil society, itu termasuk yang menginginkan agar, yang termasuk yang mendesak kepada pemerintah agar undang-undang ITE itu ada beberapa bagian itu yang harus direvisi, karena secara substansif itu dia sangat membatasi kebebasan berpendapat kita sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Nah, padahal sebenarnya kebebasan berpendapat itu adalah setiap orang itu berhak menyampaikan hasratnya. Ya. Setiap orang itu berhak menyampaikan pikirannya. Nah, ini adalah
eh, keistimewaan atau hak-hak yang melekat sejak lahir yang dianugerahkan oleh Tuhan, dan tidak seorang pun bisa mencabut hak itu termasuk di negara di dalamnya. Nah, hari ini kemudian kalau kebebasan berpendapat itu kemudian dipagari dengan berbagai regulasi yang salah satunya kita kenal hari ini soal Undang-Undang ITE, ini memang menjadi rambu-rambu yang kalau kita tidak hati-hati itu akan membahayakan buat kita, karena sudah banyak sekali contoh orang teman-teman atau di luar sana yang karena postingannya di media sosial itu dengan mudah diciduk dengan menggunakan Undang-Undang ITE, khususnya pada pasal 27 itu. Nah, Aji seperti yang saya katakan tadi dan beberapa termasuk LBH Pers itu sejak dulu itu menginginkan agar pasal ini harus ada beberapa pasal yang sangat membahayakan kebebasan berpendapat itu yang harus sudah ditinjau, harus direvisi. Baik. Aji sendiri sudah mencatat ada beberapa teman-teman atau produk jurnalis yang kemudian harus berperkara di perkara hukum lah begitu, karena ada postingan misalnya produk berita yang biasanya kan hampir semua media nih Pak Ketua semua sudah punya akun media sosial, misalnya itu diposting di media sosial, kemudian itu kepada yang diberitakan itu tidak setuju karena dianggap mencemarkan nama baik lah, ada macam-macamnya seperti itu. Sudah berapa pendampingan Aji khususnya Pak Aji Palu yang teman-teman yang akhirnya harus berurusan dengan hukum karena produk jurnalisnya dipersoalkan di media sosial gitu. Oke. Ada beberapa, saya sudah lupa jumlah persisnya, itu ada di divisi advokasi. Tapi paling tidak tahun-tahun kemarin ada beberapa wartawan yang bermasalah dengan persoalan Undang-Undang ITE ini. Yang terakhir adalah wartawan yang melakukan siaran langsung di lapangan, tapi siaran langsung itu merupakan akun ofisial dari medianya. Nah, ini memang harus diakui aparat kita atau para pihak yang selama ini menegakkan aturan main itu cenderung gagap untuk memahami bahwa media sosial yang terpilih yang link ofisial daripada media itu mestinya tidak boleh dipisahkan dari media itu sendiri. Lain halnya kalau misalnya ada postingan-postingan yang dia sampaikan di akun pribadi, itu menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. Tapi kalau dia melakukan kerja-kerja jurnalistik, lalu kemudian hasil kerjanya itu diposting, ditampilkan di media sosial yang terkait langsung di media resminya, maka itu tidak bisa dilihat sebagai produk media sosial yang harus dijerat dengan Undang-Undang ITE. Nah, di sinilah kemudian kita agak gagap memahami ini, tetapi ini juga di satu sisi aturan itu kan selalu mengekor, aturan itu selalu lambat dengan kemajuan teknologi. Jadi di situ ketika perkembangan teknologi sudah maju 3-4 langkah, baru aturan kemudian dibuat di belakangnya. Akhirnya gap-gap ini yang kemudian membuat aparat di bawahnya itu yang yang agak kesulitan untuk mengikuti aturan main ini, menjalankan aturan main ini. Nah, tetapi seperti yang saya katakan tadi, ini persoalan-persoalan yang mestinya tidak sampai harus dikriminalkan melalui Undang-Undang ITE. Kita ada ruang diskusi, ada ruang untuk mediasi. Kenapa hal-hal seperti ini begitu cepat kita untuk menggiring ini menjadi sebuah peristiwa kriminal? Kan itu sangat disayangkan mestinya. Kebebasan berpendapat seperti yang saya katakan tadi, itu adalah kebebasan yang dibuat sejak lahir, tidak bisa dicabut oleh siapapun, bahkan termasuk oleh negara. Itu adalah hak istimewa yang dianugerahkan oleh Tuhan. Nah, kecuali kalau misalnya postingan-postingannya itu ditenggarai untuk bernuansa sara atau menyerang kehormatan pribadi, itu persoalan lain. Itu pun juga kalau misalnya dia di karya jurnalistik kan itu mekanismenya tersendiri. Nah, kalau itu diposting di media sosial dan itu menjadi diposting di akun pribadi, nah itulah yang kemudian bisa bermasalah dengan
Karena ada orang-orang di luar sana yang tidak senang dengan postingan itu atau dia merasa dirugikan. Nah, itu yang kemudian orang bisa sampai ke kepolisian. Begitu, Bung Roni. Ya, baik. Ternyata bahwa Aji sudah melakukan pendampingan itu, ada beberapa kasus juga ternyata yang sudah terjadi di kita, khususnya kita yang ada di Kota Palu maupun di Sulawesi Tengah. Nah, tadi ada contoh tadi Pak Ketua sampaikan yang terakhir itu adalah postingan live PPKM kalau nggak salah itu. Ya, live PPKM. Yusitia ya? Iya, ya. Betul. Nah, Pak Ketua, kalau teman-teman organisasi pers, khususnya AJI, seberapa intenskah sudah melakukan sosialisasi? Tadi kan Pak Ketua sempat menyampaikan bahwa ini karena gagapnya aparat-aparat kita yang menanggapi atau mencerna undang-undang pers ini seperti apa. Untuk seberapa intens AJI untuk memberikan sosialisasi, khususnya kepada aparat hukum ini? Sudah adakah dilakukan itu sehingga penyidik kita tidak lagi mengulang-ulang untuk seperti menerima laporan-laporan yang seharusnya mengikuti aturan-aturan undang-undang pers begitu? Ya, yang bisa kita lakukan sekarang ini adalah meminta kepada teman-teman dan juga kepada para pihak otoritas yang berwenang dalam misalnya pemerintah, termasuk misalnya aparat-aparat penyidik, untuk melihat melihat postingan-postingan di Facebook itu atau postingan-postingan di media sosial itu sebatas untuk sementara sebatas sebagai kebebasan berekspresi. Sepanjang yang dilakukan itu tidak tidak membahayakan kehidupan sosial masyarakat, menyinggung orang-orang tertentu yang bernuansa sara, menyerang pribadi, saya kira itu masih bisa kita diskusikan. Nah, saya beberapa kali mendengar juga teman-teman, bahkan yang bermasalah dengan undang ITE ini, sebenarnya kalau dilihat dari kontennya itu belum seberapa sebenarnya. Tapi problemnya karena saya mengatakan aparat kita terlalu melihat ini sebagai mungkin untuk memberikan efek jerah atau seperti apa, sehingga laporan-laporan ini cepat sekali diproses. Nah, kalau kita setiap hari laporan-laporan di kepolisian itu selalu dipenuhi dengan laporan seperti ini, misalnya hate speech atau apa dan sebagainya, bahkan itu bisa, saya kira itu sel kepolisian itu akan penuh dengan orang-orang seperti itu, karena ujaran-ujaran seperti itu akan sangat banyak sekali di media sosial. Nah, bayangkan kalau misalnya setiap hari polisi memproses itu tanpa misalnya melihat ini sebagai sebuah barang baru yang penyelesaiannya mungkin bisa di luar pengadilan itu dan seperti apa, sehingga kita sel-sel kita di polisi tidak dipenuhi dengan kasus-kasus ITE. Nah, sekarang kan sel-sel di Indonesia kan sudah overload. Nah, kalau yang kayak begini-begini juga kita harus kirim ke penjara, nah bisa dibayangkan. Itu yang yang saya ingin tambahkan. Lalu Mas Roni, ini juga soal undang-undang ITE ini kan penafsir. Kalau yang banyak di beberapa tempat yang pernah kita ikuti di diskusi itu, tafsir soal kasus perkaranya ini yang saya kira sudah agak melebar. Negara itu terlalu dengan menggunakan undang-undang ITE ini terlihat seperti mendominasi narasi kebenaran. Jadi segala sesuatunya postingan-postingan itu, apalagi kalau misalnya postingan itu berisi kritik, apalagi kritik yang keras sekali misalnya kepada pemerintah, itu dinarasikan sebagai bentuk bukan lagi kritik tapi sebentuk hate speech atau ujaran kebencian. Padahal yang dilakukan itu mungkin harus sebatas masukan atau kritik, tapi mungkin kritiknya sangat keras sehingga ada yang keberatan, pendukungnya pemimpin daerah itu keberatan, lalu dia laporkan dan ini menjadi kasus. Nah, di Palu ini sudah banyak sekali orang yang mengeluhkan misalnya drainase yang selalu tidak pernah dibersihkan, lalu kemudian terjadi hujan, lalu air tergenang dan macam-macam.
lalu ada warga kita yang memposting keluhannya itu dengan kata-kata yang mungkin sedikit agak keras. Lalu ini kemudian ada pendukung dari kepala daerah itu kemudian dilaporkan, dan ini menjadi masalah hukum. Nah, ini kan yang saya menyebutnya ini sebagai negara atau pemerintah itu lalu memonopoli narasi kebenaran. Kebenaran itu hanya dia tafsirkan sesuai dengan sudut pandang dia. Padahal mungkin yang dia sampaikan itu baru sebatas kritik, walaupun mungkin narasinya sangat keras. Pernah ingat bagaimana sudah banyak di beberapa tempat orang-orang yang mengeluhkan pelayanan publik itu kemudian karena merasa tidak senang, lalu kemudian masalah hukum. Kasus pertama ini, kasus Undang-Undang ITE ini pertama muncul kan di kasusnya Prita Mulyasari. Dia mengeluhkan pelayanan rumah sakit, salah satu rumah sakit terkemuka, lalu manajemennya tidak menerima, dan ini kemudian menjadi masalah. Nah, ternyata di belakangan makin ke sini itu frekuensinya itu makin banyak. Nah, bayangkan kalau misalnya besok-besok sampai ke depannya tren seperti ini masih ada, seperti yang saya katakan tadi, sel-sel kita akan dipenuhi oleh orang-orang yang berkasus Undang-Undang ITE. Sangat mubazir menurut saya. Ya. Oke. Kalau Aji sendiri sudah pernahkah menyampaikan khususnya ke aparat penegak hukum bahwa khusus kita di Undang-Undang Pers ya, bahwa tidak bisa menjerat produk jurnalis itu dengan undang-undang pidana? Apakah sudah? Karena ada beberapa kejadian kawan-kawan kita itu yang ketika menulis berita, kemudian sumber yang ditulis itu keberatan, selanjutnya melaporkan ke pihak kepolisian karena pencemaran nama baik, dan wartawan yang menulis itu diundang sebagai saksi. Apakah Aji juga sudah intens atau sudah pernah melakukan itu, memberikan sosialisasi khususnya kepada pimpinan-pimpinan aparat hukum ini? Ini kejadian yang sebenarnya bukan barang baru lagi. Sejak dulu itu sudah sering terjadi seperti ini. Nah, problemnya adalah di beberapa kesempatan kita selalu mengatakan itu ketika misalnya ada pertemuan formal dengan pihak-pihak aparat kepolisian, itu kita selalu mengatakan itu. Pak, kita itu ada MOU antara misalnya kepolisian dengan Dewan Pers, bahwa setiap sengketa jurnalistik itu diarahkan ke Dewan Pers, bukan dibawa ke pidana. Nah, kalau soal terkait dengan pertanyaan tadi, di mana teman-teman wartawan banyak yang terpaksa menjadi saksi karena kasus pemberitaannya, sebenarnya sejak jauh hari, saya kira bukan hanya Aji, tapi semua juga organisasi profesi sejenis itu sudah mewanti-wanti wartawannya untuk tidak menghadiri pemanggilan kalau yang menjadi objek sengketa itu adalah pemberitaan kita. Ya, laporan adalah pemberitaan kita. Nah, karena apa? Karena ini akan menjadi presiden yang tidak baik kepada wartawan seterusnya, dan kalau ini terus kita budayakan, kita tradisikan, maka wartawan itu akan menjadi takut untuk menulis, karena jangan-jangan nanti saya akan dipanggil untuk menjadi saksi. Nah, kalau toh kita harus datang, maka sebagai bentuk penghormatan kita terhadap lembaga negara, lembaga hukum, maka kita datang saja dengan membawa tulisan koran kita atau membawa link berita kita kepada aparat. Kita sampaikan saja, Pak, ini link berita, baca di sini semua peristiwanya ada di sini, sehingga kita tidak perlu lagi di BAP berjam-jam hanya karena kita menjalankan profesi kita. Nah, selama ini saya harus diakui bahwa Aji termasuk yang agak kecolongan juga dalam urusan-urusan kayak begini, karena setelah kasusnya berjalan di pengadilan, kasusnya berjalan di kepolisian, beberapa wartawan sudah dipanggil 2 kali, 3 kali, lalu kemudian tiba-tiba muncul pemberitahuan bahwa saya sudah bersaksi 3 kali. Nah, mestinya dari awal itu sudah harus diberitahukan. Saya ini dipanggil polisi, atas dasar apa dipanggil? Oh iya, saya dipanggil karena saya pernah menulis wawancaranya soal ini. Lalu kemudian dari situ kita cross check apakah wartawan ini memang mempersepsi secara sepihak pernyataan narasumber, sehingga terjadi
kekeliruan dalam menerjemahkan maksud narasumber. Nah, kalau itu tidak dilakukan, maka tidak ada alasan kita untuk itu. Dan kalau toh misalnya wartawan itu keliru, karena kita juga bukan malaikat yang tidak punya salah, maka mekanisme jurnalistik harus berlaku. Ada hak jawab, ada hak koreksi, dan kalau tidak puas bisa ke Dewan Pers, begitu. Ya, saya termasuk Aji beberapa waktu lalu ada kejadian di Donggala, di mana teman-teman wartawan itu beberapa orang harus meninggalkan liputannya, mengabaikan tugas-tugas dari redaksi hanya karena disibukkan oleh hal-hal receh kayak begini. Nah, Aji itu waktu itu sangat menyayangkan dan mestinya itu tidak perlu terjadi kalau kondisi dari awal itu sudah dikomunikasikan, mungkin kita bisa mengkomunikasikannya langsung dengan pihak-pihak terkait. Begitu sebenarnya. Ya, jadi memang ini juga buat teman-teman jurnalistik untuk tidak langsung begitu ya, karena ada lembaga-lembaga organisasi pers yang bisa mendampingi, memberikan masukan sehingga tidak terulang lagi kasus misalnya di Donggala yang beberapa teman-teman yang sampai di sidang kalau nggak salah. Ya, tapi begini Bung Ron, ini problem memang, tapi ini saya tidak tahu apakah setahu saya mungkin di Sulawesi Tengah belum terjadi. Tetapi saya pernah mengikuti beberapa diskusi dan pelatihan di beberapa tempat. Nah, memang ada juga beberapa wartawan yang dengan sadar memilih untuk menjadi saksi. Jadi untuk menjadi saksi itu adalah pilihannya. Karena apa? Karena mungkin dia sudah dalam kasus yang pernah ada itu, karena yang bersangkutan memang dia punya dia punya bergening perjanjian khusus dengan orang yang menjadikan dia sebagai saksi. Misalnya kalau menang mungkin akan seperti apa dia dengan yang bersangkutan. Nah, yang begini-begini kan susah juga kita bendung. Tapi sekali lagi karena yang menjadi objeknya adalah persoalan jurnalistik, maka disengaja atau tidak wartawan yang bersangkutan sadar untuk mau menjadi saksi atau tidak, itu tetap tidak bisa dibolehkan, karena ini akan menjadi presiden buruk. Bayangkan tiap hari misalnya tulisan-tulisan wartawan itu kan banyak sekali mengganggu zona nyaman orang. Tulisan wartawan itu terlalu sensitif sehingga banyak orang yang tidak suka. Lalu kemudian itu menjadi masalah dan kita tidak ada lagi melakukan liputan-liputan publik hanya karena sibuk berurusan dengan BAP di kepolisian. Nah, itu menurut saya mubazir. Ya. Ya. Ada kasus terbaru nih Pak Yardin. Mungkin Pak Yardin juga monitor yang di Parigi ya. Oke, iya. Lagi rame-rame juga itu. Apakah teman-teman di sana juga sudah berkoordinasi dengan Aji, maksudnya meminta masukan begitu? Karena saya lihat ini juga informasi terakhir tidak yang melaporkan ini, yang somasi ini tidak menggunakan hak jawab dan segala sesuatu yang seharusnya diikuti dalam undang-undang pers. Oke. Iya, kita mengikuti kasus ini dan komunikasi intens dilakukan dengan teman-teman di sana. Sejauh ini komunikasi intens dengan teman-teman di Parigi itu tetap kita lakukan, dan kita dalam posisi terlepas seperti apa misalnya karya jurnalistik itu tetap dalam posisi ini sebenarnya kita organisasi pers itu pada saat di samping kita menyoroti perilaku para pejabat itu, tapi pada saat yang sama kita juga sedikit mengkritik kualitas jurnalistik dari teman-teman. Ini selalu kita jalankan bersisian. Tidak ada orang-orang yang kita anak emaskan hanya karena sama-sama wartawan. Pada saat yang sama kita juga mengkritik kualitas jurnalistik teman-teman yang mungkin belum berjalan baik, sehingga kemudian itu direspon dengan berbagai langkah yang tidak populer. Padahal sekalipun sebenarnya kalau sengketa jurnalistik seperti yang saya katakan itu ada mekanisme jurnalistiknya, ya, ada mekanisme jurnalistiknya, hak jawab dan sebagainya, dan ya itu saya tidak tahu seperti apa perkembangan terakhir karena ada teman-teman di divisi lain yang menangani itu. Tetapi kalau sampai yang bersangkutan mengambil langkah-langkah di luar koridor jurnalistik sesuai dengan yang aturan Dewan Pers dan Undang-Undang Pers, saya kira itu sesuatu yang yang mestinya tidak perlu terjadi. Nah, tetapi begini, saya mau menambahkan soal kasus ini, karena sekarang ini di beberapa tempat, bahkan tidak hanya di Sulawesi Tengah, di Indonesia itu sudah mulai ada muncul
bukan sudah mulai, sudah pernah terjadi narasumber kita itu hanya mau melayani wartawan yang sudah bersertifikasi Dewan Pers dan sudah mengantongi sertifikat Uji muda, kompetensi. media, dan utama, uji kompetensi. Nah, ini sebenarnya tidak ada aturannya, tidak ada pijakannya ini. Tapi hanya mungkin karena pejabat yang bersangkutan merasa dia tidak bahagia untuk menerima wartawan, sehingga kemudian menggunakan alasan itu. Ya, apa dasarnya? Apalagi sekarang ini, kalau misalnya kita menggunakan alasan itu hanya menerima wartawan yang bersertifikat uji kompetensi, itu banyak juga wartawan yang tidak mengantongi uji kompetensi, tapi punya kualitas jurnalistik yang bagus. Nah, bagaimana kita mau menjawab yang seperti itu? Nah, karena sampai sekarang saya masih menjadikan uji kompetensi ini sebagai bukan satu-satunya cara kita untuk mengukur kemampuan wartawan. Itu bukan. Karena di luar sana, bahkan banyak blogger, banyak pers mahasiswa yang kualitas jurnalistik itu jauh lebih baik daripada kita yang sehari-hari di koran dan di online dan sudah mengantongi sertifikat berbagai jenjang. Nah, itu lebih banyak. Nah, terus kalau misalnya kita menjadikan standar kompetensi Dewan Pers ini sebagai untuk mengukur kemampuan wartawan, itu kan akhirnya tidak tepat. Lalu kemudian begitu juga bersama halnya dengan hanya pejabat yang hanya melayani wawancara dari media yang sudah terverifikasi Dewan Pers. Itu juga tidak tidak tepat. Selain tidak ada aturannya, itu mungkin atur yang dia buat sendiri. Sampai hari ini kan belum ada juga kita lihat itu. Nah, kalau kita mau sinkronkan dengan tema kita hari ini, kebebasan berpendapat, itu tidak tepat karena sebenarnya kebebasan dia untuk berserikat, untuk membuat media online itu dijamin oleh aturan main. Bahwa kemudian itu harus terverifikasi, persoalan nanti itu kan hanya maunya negara itu mencatat itu. Tapi dari sisi kebebasan berekspresi ini tidak bisa dilarang mestinya. Nah, ini sebenarnya ini agak lompatannya agak terlalu jauh karena seperti saya katakan tadi bahwa teknologi itu sudah maju ke depan, sudah 10 langkah, baru menyusul lagi regulasinya yang dibuat secara tertati-tati. Dan begitu disahkan aturannya, teknologi kemudian melaju lagi. Jadi semakin ketinggalan. Itu problem kita sekarang ini. Ya, menarik ini karena Pak Ketua tadi sempat sampaikan bahwa jurnalis juga harus mempersiapkan diri untuk menulis, ya bukan kalau kasarnya jangan serampangan begitu. Ada aturan-aturan kode etik yang harus diikuti sehingga nanti tidak berimbas pada misalnya terjadi pencemaran nama baik atau memojokkan pribadi seseorang yang menulisnya istilahnya tidak ada remnya begitu. Ya, saya setuju itu Pak Ketua. Ya, itu harus kita akui dan itu sebenarnya adalah PR kita bersama. Ini yang sejak organisasi pers berdiri, ini persoalan masalah jurnalisme akut seperti ini tidak pernah selesai. Dan saya kira juga tidak hanya AJI, tapi semua organisasi pers itu tidak pernah berhenti untuk melakukan itu. Tapi memang berat sekali. Ya, artinya kalau kita juga serampangan mau Aji juga untuk mengadvokasi juga kan timbang-timbang kan, karena misalnya tulisannya itu sudah seenaknya begitu, mengesampingkan undang-undang pers, sehingga Aji juga tidak bisa kemudian langsung harus masuk untuk melakukan advokasi kalau sudah terlalu serampangan istilahnya menyerang pribadi seseorang. Baik Pak Ketua, kita 30 menit hampir selesai ini Pak Ketua, karena memang kita cuma dibatasi 30 menit. Sebelum kita akhiri bincang kita di program topik redaksi Radar Sulteng, adakah yang mau disampaikan khususnya sesuai dengan tema kita hari ini, untuk khususnya teman-teman yang penggiat misalnya media sosial, teman-teman jurnalis khususnya juga? Iya. Sekarang ini kalau untuk kita di media mainstream, media profesional, media arus utama, itu seandainya terjadi kesalahan-kesalahan jurnalistik itu mungkin bisa
kita punya mekanisme tersendiri. Kita punya Dewan Pers dan kita punya sebelum ke Dewan Pers ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Jadi sekalipun kita melakukan kesalahan dan mestinya kesalahan itu tidak perlu ada. Tapi toh kalau terjadi kesalahan maka kita tidak akan produk jurnalistik itu tidak akan sampai dipidanakan. Nah, ancaman pidana itu sebenarnya itu lebih kepada teman-teman yang selama ini rajin berselancar di media sosial lalu memposting macam-macam. Nah, ini memang karena undang-undang ITE ini terlihat agak negara ini sangat kejam dengan undang-undang ITE ini, maka semua iya undang-undang pidana itu kan kejam dia undang-undang pidana. Kalau dia penjarakan kita. Nah, maka sekarang ada tinggal kita sendiri yang harus bijak memperlakukan media sosial ini. Nah, memang berat karena kalau misalnya teman-teman yang di media sosial itu ingin menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan publik, memang itu menyampaikan ke media massa juga belum tentu itu diakomodir karena media massa juga banyak problemnya di sana yang di belakang layar yang kita tidak tahu. Karena tidak semua keluhan-keluhan itu pasti pasti diikuti. Nah, kalau toh terpaksa misalnya kita harus memposting aspirasi kita di media sosial, maka usahakan itu di banyak kesempatan saya selalu mengatakan usahakan unsur 5W itu harus terpenuhi supaya tidak jatuh hoax. Ya, itu yang penting kan yang banyak dijerat di undang-undang ITE ini kan orang-orang yang ujaran kebencian, menghina atau menyebarkan berita bohong. Tapi kalau kita misalnya menyampaikan sesuatu fakta di tempat kita dengan tulisan yang bagus, narasi yang bagus, lalu itu informasi terpercaya, maka tidak ada alasan bagi negara untuk mengkriminalkan kita. Nah, kalau toh sampai ke situ juga masih kita dikriminalkan, ya memang ya sudahlah, itu sudah nasib. Ya, berarti kita memang sudah nasib kita sudah seperti itu. Ya, kita harus menerima itu karena itulah risiko perjuangan. Kalau Anda tidak memberi risiko, maka ya untuk sementara memang negara kita baru seperti itu. Saya kehabisan kata-kata untuk memformulasi ini. Karena memang undang-undang ITE sekarang menjadi momok bagi kita. Bahkan teman-teman di pegiat sosial itu untuk hati-hati juga memposting berita dari media online. Itu men-screenshot judul berita ke media sosial itu bukan berita. Ya. Itu bukan berita. Sehingga yang seperti itu pun Anda bisa diincar dengan undang ITE. Kecuali Anda men-share membagikan link beritanya, itu baru produk resmi jurnalistik. Nah, banyak hal yang sebenarnya yang harus kita hati-hati lakukan sehingga tidak kemudian undang-undang ITE ini membuat kita harus hidup kita berakhir di penjara. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Bung Roni. Baik, Pak Yardin, Ketua AJI Kota Palu. Banyak informasi yang kita dapatkan, teman-teman follower dari Radar Sulteng ID. Saya terima kasih Pak Ketua, Pak Yardin Hasan sudah meluangkan waktunya untuk kita berdiskusi. Semoga topik kita hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekiranya juga nanti bisa menjadi referensi untuk khususnya aparat hukum bahwa proses mempidanakan teman-teman jurnalis dari karya jurnalisnya itu harus mengikuti yang sudah ada di dalam undang-undang pers. Pak Yardin, sekali lagi terima kasih Pak Yardin waktunya. Terima kasih. Buat kita bisa bersua lagi, bisa diskusi lagi di lain waktu dengan topik yang berbeda. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Yardin. Terima kasih.